Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashairul Ibad. Kita lanjutkan pada halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wal maqalatu as-sadisata asyar. Maqalah yang ke 16. An ba'dil hukama, iku diceritakan saking setengah hukama, diceritakan sebagian ulama. Inna sya'airul iman, setuhune pira-pira, inna setuhune sya'aira pira-pira tetengere opo al iman iman. Ay alamatuhu tegese pira-pira tanda atau alamat iman. Iku arba'atun ono papat. Minal a'mali, saking pira-pira amal. Makalah atau bab yang selanjutnya ini menerangkan tentang panji-panji keimanan atau tanda-tanda keimanan kita itu ada 4. Yang pertama, panji-panji keimanan yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Ulama bersepakat at-taqwa, suwijine yaitu takwa. Yang dinamakan takwa itu seperti apa? Wa huwa utawi takwa fit taati ing dalem taat iku yuradu bihi, iku dikarepake apa takwa bihi kelawan takwa al ikhlasu, yaiku ikhlas. Wa fil maksiati lan ngetoe dalam maksiat yuradu bihi, iku dikarepake bihi kelawan takwa atarku apa ninggalake wal hadaru lan wedi. Wakila huwa mahafidho, wakila lan diucapake huwa muhafidhatu, iku takwa yaiku muhafadhah ngerekso apa adab syariati, termasuk adab-adab syariah. Jadi takwa itu dikatakan dia takwa manakala di dalam hatinya ada ketaatan atas apa? Menjalankan perintah-perintahnya ya, dan menjauhi seluruh larangannya. Bukan hanya taat, akan tetapi di sini di dalam kitab ini menambahkan kata al-ikhlasu, harus ikhlas. Terkadang dalam diri manusia memang benar menjalankan ibadah dengan baik, sholat 5 waktu,
menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah, dijalankan semua, akan tetapi di dalam dirinya masih ada rasa kayak gitu. Ya Allah, kok tiba-tiba wis maghrib. Artinya dengan datangnya perintah itu dia tidak menyambut gembira, gak ikhlas melakoni, ya dengan terpaksa sedikit mungkin. Berarti mungkin apa? Ini belum termasuk tanda takwa. Kalau takwa berarti dia menjalankan ketaatan dengan keikhlasan atas perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada kata mengeluh ketika itu selagi perintah Allah itu dikerjakan. Maka khotib selalu mengingatkan, ayo mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu setiap Jumat. Maka di sini orang dikatakan takwa salah satunya selain menjalankan ketaatan, taat patuh melakukan perintah-perintah Allah, akan tetapi ditambah rasa ikhlas di dalam dirinya atas apa yang dikerjakan kepada Allah. Ibadah ya seperti itu. Ibadah juga harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Misalkan kita ya, taat kita memang kita waktunya kita untuk berzikir. Astagfirullahaladzim li wal walidayya astagfirullahaladzim. Atau zikir sebelum subuh. Kita ketaatan kita beristighfar kepada Allah. Akan tetapi ketika kita barengi dengan keikhlasan, kita semangat untuk berzikir, kan? Maka mereka semangat sampai gantung-gantung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan begitu biasanya. Tapi kalau kita semangat menjalankan ketaatan itu, melaksanakan perintah Allah, ya, termasuk kita beristighfar, salah satunya itu bentuk rasa apa? Penyesalan kita atas perbuatan-perbuatannya. Ketika kita ikhlas dalam beristighfar, maka kita akan bersemangat dalam melakukannya. Termasuk juga tanda takwa itu memelihara muhafadzatu adabi syariati. Termasuk juga memelihara kesopanan menurut syariat-syariat Islam. Jadi di sini adab dalam menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam itu juga penting. Misalkan memang sholat itu auratnya ya mungkin laki-laki boleh bisa memakai sarung tok ya oleh, misalkan uteli kakek tok sampai lutut. Akan tetapi etis enggak ya, pantas apa tidak kan seperti itu. Atau mungkin sholat ya di dalam melakukan ibadah yang lain selain sholat ada beberapa syariat atau kesopanan yang harus kita lakukan. Maka tanda yang pertama, panji-panji keimanan itu yang pertama adalah takwa. Jadi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kita harus barengi dengan rasa ikhlas, usah tanpa menggerutu, tanpa apapun ya, tanpa pengen begini, pengen begitu. Nggak usah kata ada. Nah seperti itu biasanya manusia ya sewajarnya, akan tetapi kita harus berusaha dengan ikhlas. Yang kedua, wal haya'u. Nah, panji-panji keimanan yang selanjutnya itu adalah haya, termasuk
yang nomor 2 itu adalah isin. Wahua, isin itu apa? Isin itu apa? Isin itu adalah malu, sungkan. Nek wong sing duwe rasa sungkan, maka termasuk di dalam dirinya ada panji-panji keimanan. Nek wong wis ngerasa bener tok, ya, kan duwe isin, gampangane saiki opo ya? Gak diudel. Nah, seperti itu biasanya. Wong gak diudel, gak disungkan, ya. Pedot. Nah, mungkin seperti itulah bahasa-bahasa sekarang. Maka di sini panji-panji keimanan yang kedua itu haya. Lah, malu itu di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini wa huwa naw'ani, terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? Wa huwa naw'ani nafsaniyun, malu dalam jenis apa ya, kejiwaan atau nafsi dalam badan. Wahua yang dinamakan nafsaniyun itu khalaqallahu ta'ala fin nufus, ya, termasuk orang yang malu ketika apa, di dalam dirinya itu dia diciptakan oleh Allah, ya, kemudian apa, min kasfil aurati, ya, min kasfil aurati, saking membuka aurat, wal jimai lan jima bainan nas ing dalam antarané manungsa. Jadi rasa malu yang pertama itu rasa malu atas dirinya, maksudnya di sini adalah rasa malu yang diciptakan oleh Allah ketika kita membuka aurat kita di hadapan orang lain. Itu malu secara fisik. Misalkan ada perempuan yang kelihatan auratnya, dan dilihat oleh lawan jenis, ternyata dia malu, nah, maka itu adalah malu secara apa? Secara jenis kejiwaan atau secara nufus, secara nafsi atau secara diri kita. Lah Allah itu menciptakan itu semua. Nah kan tiba-tiba rahim melaku terus utuh, nah, seperti itu kan. Maka di dalam dirinya harus menutup aurat. Lah malu yang seperti itu ya termasuk tanda keimanan kita. Karena itu diciptakan Allah, kita punya rasa malu. Lah sekarang kita coba lihat orang yang sekarang belar membuka aurat biasa-biasa aja. Nah, maka di sini harus kita jaga. Kalau memang kita punya rasa malu, ya kita tutup aurat kita. Wal jima dan jima bainan nas dalam antara manusia, termasuk apa, melakukan jima di hadapan manusia. Nah, kalau dalam tanda kutip sekarang itu yang bukan hanya jima, termasuk yang hal-hal yang mendekati, termasuk kendaraan konsum umum, kandu isin, dan kandu udel, berdoa tetap kendaraan. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Wong sekarang itu berbeda. Kalau dulu orang suka sama orang, wong sing seneng karo wong itu sembunyi-sembunyi kan begitu. Lah anak-anak yang sekarang itu berbeda. Ketika suka dengan lawan jenis, kandu isi terus tambah gandaan, nanti di sutokno wong, di posting, di story, ya. Nah misalnya kan seperti itu. Kau belahan jiwaku, kau berkedes. Nah, ya mungkin
itu bagian dari rasa malu yang sudah mulai luntur dan seperti itu. Maka di sini selagi kita itu dalam ketaatan, pasti kita akan punya rasa malu ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Lalu sudah jelas-jelas itu mendekati perzinahan, jelas-jelas itu salah, tapi kok kita bangga kan seperti itu. Nah, kecuali bojone dhewe ya, mbok rakut bisa karo kan. Nah, kan seperti itu. Lah yang kedua, malu yang kedua itu malu secara imani. Artinya di sini wa huwa ayyamna'ul mu'min. Wa huwa utawi haya ayyamna'al mu'min iku termasuk sungkan wong mukmin iku min fi'lil ma'asi, saking ngelakoni pira-pira maksiat, khaufan krana wedi minallahi ta'ala, saking Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, malu ini karena dia melakukan maksiat. Nah, di dalam melakukan maksiat tersebut dia khaufan, takut kepada Allah Ta'ala, sungkan apa pangeran. Dawung saiki itu gak ngerasa sungkan, apa maneh gak ngerasa salah, rusak kabeh. Maka di sini rasa malu itu menjadi pondasi atau panji-panji keimanan ya di dalam apa? Di dalam diri kita. Selagi kita punya rasa takwa, selagi kita masih punya rasa malu ke Allah, malu ketika ke manusia, ketika membuka aurat dan sebagainya, malu ketika kita melakukan maksiat ya, malu kepada Allah, maka di situ panji-panji keimanan dalam diri kita itu masih ada. Kok kene wis gak duwe rasa isin, kok kene wis putele wis buntu ya, gak duwe rasa malu blas, maka di dalam diri kita mungkin panji-panji keimanan sudah luntur. Nah, maka itu harus kita jaga. Yang selanjutnya panji-panji keimanan yang ketiga itu adalah wasyukru. Nomor 3 tandane syukur. Wa huwa utawi syukur asana'u iku ngalem alal muhsini ing atase zat kang bagusi bidikri ihsani ya, bidikri ihsani kelawan ngilingi owe kebagusan alladzi kang utawi huwa nikmatun ya iku nikmat. Nah, yang ketiga ini bersyukur. Lah carane syukur ya nopo? Carane tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut nama Allah Ta'ala. Tanda orang syukur kepada Allah itu selalu berbuat kebaikan dan menyebut kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara alhamdulillah. Seperti itu. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Ya. Maka dia selalu memuji-muji kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, selalu mengingat Allah apapun kondisi yang ada. Maka orang yang dikatakan dia tanda syukur, salah satunya adalah dia selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas nikmat-nikmatnya, dan nikmat apa? Ya banyak. Nikmat yang diberikan Allah ketika lautan itu sebagai tinta buat menulis rahmat atau kebaikannya Allah kepada manusia itu tidak cukup. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Contoh, misalkan nikmat yang nggak bisa, yang sepele saja ya. Manusia tidak bisa membuang angin gas atau kentut biasanya kan, itu kan hal yang sepele. Tapi selagi itu nikmat dicabut oleh Allah, padahal hanya kentut ya, kan nggak berarti kan. Selagi orang itu nggak bisa kentut, ya dicabut nikmatnya kentut, dia akan kembung. Dia akan merasa berharganya kentut tersebut manakala dia tidak bisa membuang gas ke dokter, ya, dicocok dan sebagainya. Wis ya, santutan bilang juga mungkin 1-2 juta itu hanya kentut seperti itu. Maka harus kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat. Ya paling bahasanya hal-hal yang seperti itu nikmat kecil, belum hal-hal yang lain. Kita dikasih oleh Allah tangan double, ya, kaki bisa mencolot ke sana ke sini, ya, tangan mungkin yang masih bisa berbuat untuk menolong orang lain dan berbuat baik, ya kita harus bersyukur dan kita gunakan itu rasa syukur itu dengan melakukan kebaikan. Kalau memang orang itu mengatakan dirinya syukur atas nikmat Allah, maka harus melakukan kebaikan. Kok dia mengatakan syukur tapi menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada dia dengan melakukan kemaksiatan, berarti dia termasuk tanda bukan salah satunya orang yang bersyukur kepada Allah. Maka selalu berusaha zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu adalah salah satu bentuk syukur yang terbaik. Bukan hanya ingat kepada Allah saja, akan tetapi harus dibarengi dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk melakukan kebaikan. Kalau kita punya tangan, ya mari kita bisa membantu orang lain. Kalau kita masih diberi nikmat oleh Allah kaki, ya mari kita langkahkan kaki itu dalam kebaikan. Berangkat ngaji, berangkat kuliah, berangkat sekolah, ya berangkat yang lain, berangkat untuk bekerja, semuanya. Kalau kita niatkan itu mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan semangat dalam bekerja, semangat dalam membantu orang lain, semangat dalam beribadah, kan seperti itu. Itu adalah wujud dari bentuk kebaikan yang harus dilakukan seorang hamba sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Maka di sini selagi itu ada dalam diri kita, syukur itu ada dalam diri kita, maka panji-panji keimanan akan ada pada diri kita. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu wasobru, langkah yang papat, panji-panji keimanan itu adalah sabar.
Wahwa sing dimaksud sabar itu ya apa talakus syakwa, iku ninggal syakwa yaiku wadul min alami ya saking lorone ya balwa belai atau cupu li ghairillah ya maring liyane Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat ya tandanya kita harus sabar. Nek wong sabar berarti di dalam dirinya tidak ada apa? Syaktar syakwa. Artinya tidak ada rasa mengeluh. Boleh kita mengeluh, akan tetapi keluh kesah kita harus kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mengeluh, tapi mengeluh selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tertimpa musibah. Boleh kita mengeluh ya, atas apa yang terjadi pada diri kita, mungkin kekurangan kita, mungkin cobaan yang diberikan kepada kita. Kita hanya boleh mengeluh kepada Allah. Ojo ngeluh no wong, kan seperti itu. Jangan mengeluh kepada orang lain, karena yang menjadikan diri kita ya, yang menjadikan posisi kita sekarang saat ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada cobaan, ada ujian dalam diri seseorang, entah manusia kan diuji berbeda-beda. Ada yang diuji fisik, ada yang diuji batiniah, ada yang diuji mungkin punya rasa gelisah, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang mungkin diuji dengan dirinya sendiri, entah itu kekurangan apa. Maka selagi itu ada pada diri kita, ya ayo boleh kita mengeluh, tapi harus mengeluh kepada Allah. Ojo ngeluh Allah. Ada wong saiki angel ya, punya masalah apa ngeluh di sosmed, di dulu upload boleh, akan tetapi jangan mengupload apa kegelisahan yang ada pada diri kita di sosial media. Ya upload dalam berjihad, berdakwah, ya ngaji itu boleh, gak apa-apa. Tapi kalau upload untuk mengeluh, ya Allah lesu, ya Allah. Tapi ngeluhnya itu di sosial media, ya keliru kabeh, kan seperti itu. Kira para malaikat dan semuanya punya WA, enggak? Lapo mengeluh WA. Sudah zikir marah pangeran, ya kita berusaha untuk menjalani apa yang ada pada diri kita sekarang dengan sabar, dan tetap kita harus sertai dengan doa. Itu jauh lebih baik. Maka di sini kunci atau panci-panci keimanan yang pertama itu takwa, yang kedua itu adalah rasa malu, yang ketiga itu syukur, dan yang terakhir itu adalah sabar. Semoga dalam diri kita benar-benar tertanam jiwa atau 4 hal tersebut, sehingga keimanan kita itu menjadi pondasi nanti ketika kita menjalankan apa yang ada di dunia ini dan nanti kembali kepada akhirat. Karena dalam pandangan kita hidup di dunia itu ya satu hari di akhirat pandangannya adalah 1000 tahun di dunia. Kalau kita balik, kita mandang akhirat, ya pandangan dunia ke akhirat, orang itu hidup tidak sampai ratusan tahun, ya
sekian. Kalau kita bagi per sekian dalam ilmu matematika, mungkin ketika kita memandang satu hari tadi itu 1000 tahun, kalau dibalik orang yang hidup di dunia dalam pandangan akhirat itu hanya 2 jam tok, 2 jam tok. Maka 2 jam ini adalah hal yang sebentar. Maka muncul beberapa clue atau beberapa kalimat yang biasanya nok dunyo mampir ya benar. Karena ketika dalam pandangan akhirat hidup kita selama 60 tahun lebih itu atau 80 tahun itu dalam pandangan akhirat itu hanya 2 jam. Nah, itulah yang menjadi bekal kita. Kalau kita tidak bekali dengan keimanan yang kuat, takwa, rasa malu, rasa syukur, rasa sabar, kita akan terjerumus dalam hal yang mungkin itu membuat kita jauh kepada Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad